Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 62 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang tenang dekat dengan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini satu hal yang paling penting salah satunya adalah ketenangan. Jika kita sukses, jika kita berhasil, jika kita bisa melakukan banyak hal, orang-orang berkata kita sukses, orang-orang berkata kita berhasil. Tetapi jika kita tidak mengalami ketenangan hidup, maka menurut saya semuanya adalah nol. Artinya saudara bahwa kita membutuhkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita butuh mengalami ketenangan dalam perjalanan hidup kita. Saat ini, apa yang saudara alami? Apakah dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara mengalami ketenangan? Mungkin saudara berkata, bagaimana tenang jika ada masalah? Bagaimana tenang jika banyak persoalan? Bagaimana tenang jika menghadapi situasi seperti sekarang ini? Saudara, ketenangan itu bukan ditentukan oleh masalah, persoalan, dan situasi apapun yang kita hadapi. Karena ada orang yang tidak punya masalah tetapi hidupnya tidak tenang. Ada orang yang segala sesuatu ada tetapi dia putus asa. Ada orang yang berada di puncak kesuksesan tetapi matinya karena obat-obatan penenang saudara. Artinya, ketenangan itu bukan ditentukan oleh situasi yang ada, tetapi dengan kita tenang, kitalah yang akan menentukan situasi, kitalah yang akan mengubah situasi. Dengan kita mengalami ketenangan, kita bisa berbuat banyak, kita bisa berkreasi, kita bisa kreatif, dan mengubah segala masalah yang ada. Kita bisa mempengaruhi banyak hal jika kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kalau saat ini saudara rindu mengalami ketenangan di dalam hidup saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita renungkan firman Tuhan, bagaimana kita mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Saya akan membaca dan menjelaskan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita pagi hari ini saudara. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, saudara. Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah mazmur dari Daud, di mana di dalam mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau kita ingat dan belajar kembali siapa Daud, maka kata-kata Daud ini akan menjadi kata-kata yang sangat bermakna secara mendalam. Karena orang yang berkata pada Allah saja kiranya aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak pengalaman dalam hidupnya. Dia pernah menjadi pengembala, dan sebagai pengembala dia berkata seringkali dia melawan singa dan dia merobek-robek mulut singa. Dan kemudian dia pernah menjadi panglima tentara, dan kemudian dia seringkali berperang dan mengalahkan tentara besar yang menjadi lawan mereka. Dan dia juga adalah orang yang pernah merobohkan Goliat. Dan dia juga adalah orang yang akhirnya menjadi raja yang luar biasa. Artinya, saudara, Daud yang berkata kepada Allah saja atau di dekat Allah saja aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak prestasi, begitu banyak pengalaman hidup, begitu banyak kesuksesan, begitu banyak keberhasilan. Dan pada akhirnya dia sebagai panglima tentara, dia punya pasukan, dia sebagai raja, dia punya keamanan dan sebagainya yang dia miliki di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang punya begitu banyak hal yang bisa diandalkan dalam hidupnya, orang itu berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau saat ini kita mencoba membandingkan hidup kita dengan Daud, siapakah kita? Kalau saat ini saudara coba membandingkan hidup saudara dengan Daud yang penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesuksesan, ada begitu banyak yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Namun dia pun berkata bahwa setelah dia menjalani kehidupannya, dia mengakui bahwa keamanan dan ketenangan hanya dia dapat dekat pada Allah. Kenapa begitu banyak orang yang merasa aman jauh dari Tuhan? Sedangkan orang yang pernah menjadi nomor satu di dunia berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Kenapa kita terkadang menganggap aman saja jauh dari Tuhan? Mungkin kita perlu mengoreksi diri lagi, saudara, hari ini. Apakah kita sedang mengalami ketenangan yang sejati? Apakah kita paham ketenangan yang dimaksudkan oleh Daud ini? Ataukah ketenangan, keamanan yang kita maksudkan itu adalah keamanan, ketenangan yang palsu? Ketenangan, keamanan yang kita cari, yang kita berusaha untuk raih dalam hidup ini adalah ketenangan, keamanan yang palsu. Tahukah saudara bahwa Daud yang sudah mencapai begitu banyak prestasi, yang sudah berhasil dalam begitu banyak hal dan meraih begitu banyak hal, namun setelah semuanya itu dia alami, dia kemudian mengakui bahwa ternyata hanya dekat Allah saja dia mendapat ketenangan. Kalau orang sudah mengalami banyak hal berkata demikian, saudara, maka menurut saya itulah yang benar. Kalau orang tidak mengalami apa-apa tapi kemudian dia berkata dia bisa tenang karena ini, karena itu dan sebagainya. Dengar saudara, Daud dalam segala prestasi, segala keberhasilan, segala yang dia capai dalam hidupnya, dia berkata dan menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Hari ini, apa yang menjadi ketenangan saudara? Jangan sampai ketenangan, keamanan yang saudara cari dalam hidup saudara adalah ketenangan dan keamanan yang palsu. Biarlah kita menjadikan, biarlah kita menyadari, dan biarlah kita mengalami bahwa hanya dekat pada Allah saja kita mengalami ketenangan.
Biarlah kita mengalami bahwa ketenangan dekat dengan Tuhan itulah ketenangan yang sesungguhnya, dan biarlah itu yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Daud itu yang dia alami, ketenangan di dekat dengan Tuhan. Saat ini apakah saudara butuh ketenangan sejati? Mungkin saudara berkata, pendeta, saya sedang mengalami hidup yang sulit, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kecemasan. Tidurku tidak nyenyak lagi hari-hari ini. Aku butuh ketenangan. Dengar saudara, jangan cari ketenangan di tempat lain. Orang yang pernah mencari ketenangan dan mencapai begitu banyak hal di dunia ini, yaitu Daud. Dia pun berkata bahwa ternyata hanya dekat pada Allah ada ketenangan. Biarlah setiap kita juga hari ini, saudara, mengalami dan mengakui bahwa hanya dekat Allah ada ketenangan. Carilah, raihlah ketenangan dekat dengan Tuhan. Alamilah ketenangan sejati di dekat Tuhan. Pertanyaannya hari ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Mungkin saudara berkata, belakangan ini saya jauh dari Tuhan. Berapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang anak Tuhan yang menelepon saya, dan dia berkata, pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, doakan suami saya dan sebagainya. Kami mengalami ini dan itu dan sebagainya. Lalu kemudian singkat cerita, saudara, saya konseling dia, dan akhirnya masalahnya adalah mereka jauh dari Tuhan. Dulu ketika mereka dekat dengan Tuhan, ada begitu banyak pengalaman luar biasa yang mereka alami. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan yang paling nyata adalah hidup mereka begitu jelas. Mereka hidup dalam kedamaian. Kedamaian, ketenangan yang mereka alami begitu nyata dalam hidup mereka. Tetapi belakangan begitu banyak masalah, persoalan. Dan ternyata mereka jauh dari Tuhan. Hari ini seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak masalah yang saudara alami. Itu karena saudara jauh dari Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Setelah Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah dia tenang, dia nyatakan itu kepada umat-umat Tuhan, kepada masyarakatnya. Dia tegaskan kepada mereka bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Dia tuliskan itu dalam Mazmurnya, bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Lalu kemudian dia menceritakan, dia menasihatkan apa yang harus dialami supaya mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya mengalami ketenangan dalam Tuhan. Saya akan membacakan kepada saudara. Ketika di ayat yang ke-6 dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Maka di ayat 9 dia berkata, saudara, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi yang dia lakukan sehingga dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan adalah dia percaya kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, situasi sulit, situasi berat, dalam peperangan, di hadapan musuh, dan situasi senang. Dia menjalani kehidupannya dengan hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada jemaat. Karena ketika dia hidup sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya beriman kepada Tuhan, dia mengalami ketenangan daripada Tuhan. Dan itu yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan, supaya mereka pun sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena di sanalah mereka akan menemukan dan mengalami ketenangan. Hari ini, saudara, untuk saya dan saudara, kita bisa mengalami ketenangan sejati daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dalam iman. Karena dengan imanlah Allah bertindak. Dengan imanlah Allah berkarya dalam hidup kita. Dengan imanlah Allah menyatakan kuasanya. Dan dengan iman Dia akan memberi ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi kita. Itu sebabnya yang pertama, saudara, kalau saudara rindu mengalami ketenangan daripada Tuhan, hiduplah dalam iman. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Mungkin saat ini saudara berkata, pendeta, hidupku terlalu berat. Sampai-sampai aku tidak percaya lagi kalau ada Tuhan. Aku tidak percaya lagi kalaupun ada Tuhan, aku tidak percaya kalau Dia sanggup bertindak. Dengar, saudara, tetaplah hidup dalam iman apapun yang terjadi. Saat itu saudara akan mengalami ketenangan,
Dan kemudian dalam ketenangan saudara akan bisa melakukan banyak hal. Dan ketika saudara melakukan sesuatu, di sana Tuhan akan memberkati saudara. Alami ketenangan dengan hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh Daud kepada umat Tuhan, supaya mereka juga mengalami ketenangan seperti yang dia alami. Yang pertama tadi dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dan yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang kedua yang ditegaskan oleh Daud kepada umat-umat Tuhan adalah supaya mereka mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Supaya mereka berdoa kepada Tuhan, supaya mereka mengadu kepada Tuhan, supaya mereka menyerahkan segala situasi, keadaan, kondisi hidup mereka kepada Tuhan. Hari ini juga saudara, kalau saya dan saudara, kita rindu mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita, maka hiduplah dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hiduplah dalam penyerahan kepada Tuhan. Hiduplah dalam doa. Biarlah saudara setiap kali kita mengalami kesusahan, kesulitan, beban, persoalan dan sebagainya, mari kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan menceritakan, Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku kekurangan. Tuhan, aku sedang dalam masalah. Mari kita angkat segala beban, masalah, persoalan hidup kita kepada Tuhan. Maka ketika kita lakukan itu, kita akan mengalami ketenangan, karena Tuhan akan bekerja memberi ketenangan bagi kita. Dan Dia juga akan campur tangan untuk memberi jalan keluar bagi kita. Jadi yang pertama saudara, untuk mengalami ketenangan daripada Tuhan adalah percaya kepada Dia. Dan yang kedua, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga saudara, yang dinasihatkan Daud kepada umat Tuhan supaya mereka mengalami ketenangan. Ayat 9 kembali. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Kemudian yang terakhir dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya dia mau menegaskan bahwa berlindunglah kepadanya, karena Dialah tempat perlindungan kita. Tuhan melindungi kita saudara. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi kehidupan kita, karena Dialah perlindungan di dalam kehidupan kita. Berlindunglah kepadanya. Saudara, satu kali ada satu kisah nyata di mana satu kali ada satu daerah kebakaran. Dan kemudian setelah selesai kebakaran itu, kemudian orang-orang mencari sesuatu di sana. Dan kemudian ketemulah seekor induk ayam yang sudah hitam terbakar. Bulu-bulunya terbakar saudara. Dan kemudian badannya hangus. Dan dia sedang telungkup seperti melindungi sesuatu. Lalu kemudian ada seseorang yang kemudian berusaha untuk menyingkirkan induk ayam ini yang sudah hangus terbakar. Ketika dia singkirkan, betapa luar biasanya ternyata di bawah sayapnya itu ada sekian banyak anak ayam yang tetap aman di sana, tetap terlindungi di sana. Induk ayam ini biarkan dirinya terbakar hangus habis saudara, untuk menjamin bahwa anaknya aman di bawah sayapnya. Bukankah Allah melakukan jauh lebih dari itu saudara? Allah bahkan rela meninggalkan sorga, rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara aman, untuk kita mengalami keselamatan, untuk kita dilindungi, untuk kita diselamatkan. Allah mengorbankan segalanya untuk kita, untuk melindungi saya dan saudara. Betapa aman tenangnya anak dari ayam itu tadi di bawah sayap induknya. Dan biarlah saudara, saya dan saudara juga mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman di bawah sayap Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, rela menyerahkan semuanya supaya kita aman, terlindungi, selamat. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Saat ini kita sudah merenungkan bahwa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan. Dari semua prestasi yang dia alami dalam hidupnya, hanya dekat Allah saja dia tenang.
Dan kemudian bagaimana dia mengalami ketenangan? Dia percaya kepada Tuhan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan kemudian dia berlindung kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan berlindunglah kepada Tuhan. Dan biarlah itu juga yang kita lakukan hari ini, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap curahkan isi hati saudara kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat dan mengalami ketenangan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga janji-janji firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan bersama berdoa. Mari imani firman Tuhan, klaim janji firman Tuhan, dan buat komitmen terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, khususnya di sepanjang hari ini. Renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja
dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja,
Dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.